Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 tugas PKWU Manwonogiri Mengajak teman-teman mengikuti perjalanan kita menuju ke peternakan ayam petelur yang ada di Klesan lah. Klesan Muter Subarjo. Pokoknya CV-nya apa? CV kurang tahu, mungkin nanti kita bisa langsung cek aja di sana teman-teman. Kalau gitu, ayo ikuti keseruan kita. Nah, sekarang kita sudah langsung bersama karyawan di sini. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Dengan Mas Sinten nih? Mas Bagus. Mas Bagus. Niki namanya niku peternakan apa Mas? Di sini itu CV Mahardika Karya Utama. CV Mahardika Karya Utama Muter. Kalau CV Mahardika Karya Utama Muter itu kantor pusatnya Bang Budi Mas? Kalau kita kantor HO-nya atau pusatnya itu di Solo. Di Solo. Ya. Niku kurang lebih enten berapa cabang Mas? Di sini ada empat cabang. 4 cabang di daerah Kita Sukarjo dan beberapa unit di daerah Galanya. Saya ini sangat penasaran teman-teman. Sejak kapan peternakan ayam ini mulai berdiri Mas? Ya kira-kira tahun 90-an Mas. 90-an sampai sekarang. Alhamdulillah awet sekali Mas. Alhamdulillah. Masih Masnya ini karyawan. karyawan. Sampun sudah berapa lama kerja di peternakan itu? Kalau saya sendiri kurang lebih baru ya, 5 tahunan mungkin. 5 sampai 7. Untuk modal membuat peternakan sebesar ini tuh kira-kira kisaran berapa Mas? Kalau untuk hal itu mohon maaf ya, saya kurang begitu paham karena kemudian datanya atau informasinya mungkin lebih yang lebih tahu mungkin pihak kantor office. Kantor office yang terdapat di Solo. Oh, begitu teman-teman. Ternyata di CV Mahardika Utama niki hanya cabangnya ngoten nggih. Kantor pusatnya terdapat di Solo. Untuk menjamin telur yang berkualitas itu pasti dimulai dari bibitnya dulu nih Mas. Nah, bagaimana menurut pandangan Mas cara memilih bibit yang baik untuk menghasilkan telur yang berkualitas? Oh, kalau untuk ayam petelur sendiri, Ya. ayam petelur sendiri itu memang di Indonesia ini ada beberapa jenis. Ada Novoken, ada strain Highland, Strain Highland. Lohman dan lain-lain. Tapi untuk kita sendiri untuk saat ini memang lebih banyak populasinya itu menggunakan yang strain Novoken. Strain Novoken. Karena memang dirasa lebih cocok untuk lokasi dan iklim dan lain. Tapi beberapa kali kita pakai strain yang lain, misal beberapa kali kita pakai strain Highland dan lain-lain. Itu ada perbedaan di kualitas telurnya yang Ya, sangat signifikan apa betul? tidak begitu signifikan, cuma beberapa strain itu memiliki keunggulan masing-masing. Seperti Novoken gitu, dia lebih tidak gampang stres misalnya gitu dan lain-lain. Tapi secara umum memang masing-masing strain ini punya keunggulan dan kekurangan masing-masing. Dalam melakukan ternak ayam petelur niki, selama Anda bekerja di sini kira-kira enten kendala mboten Mas? Kalau untuk ayam petelur atau unggas memang kendalanya saat ini juga banyak, mungkin dimulai dari stres karena cuaca panas dan kemudian berdampak pada kualitas telur dan lain-lain. Kemudian misalnya juga bakterial, kebersihan kandang yang tidak harus ekstra lebih menjaga kebersihan kandang, atau kemudian sanitasi seperti pemberian desinfektan di area-area kandang agar nanti virus tidak masuk. Biasanya seperti itu. Terus flu burung ngoten nggih. Kurang lebih seperti itu. Ada virus AI,
NK Ya. dan lain-lain. Kalau di peternakan ini menggunakan jenis pakan apa mas? Kalau untuk CVMKO Mubar itu kita memakai beberapa jenis pakan dan kemudian kita campur sendiri. Kemudian ada beberapa sebagian kecil itu kita beli dalam bentuk siap pakai. Yang beli siap pakai ini tuh apa mas? Biasanya itu pakan dari pabrik-pabrik langsung, bentuk krembel maupun tepung dan lain-lain. Kalau untuk pakan yang meracik sendiri ini bahan-bahannya apa mas? Ya seperti umumnya ada jagung, atol, kemudian konsentrat, ada dan beberapa obat-obat seperti mycotoxin binder dan lain-lain, enzim dan lain-lain. Apa memakai kulit kerang atau kulit kepiting? Oh tidak. Oh bukan. Tapi saya pernah dengar ada yang mungkin memakai kulit kerang, kulit kepiting itu gunanya untuk apa mas? Biasanya itu untuk membantu itu telur ini agak keras. Tidak bisa. Kalau sini kita pakai tepung batu dan grik untuk mengganti kulit kerang dan kulit kepiting. Dari mulai bibit hingga berkembang itu di umur berapa ayam itu sudah bisa dipanen telurnya? Sudah bisa bertelur? Untuk ayam petelur sendiri itu kira-kira di umur 18, 16, 17, 18 itu biasanya baru mulai bertelur. Kemudian sampai puncak itu ya yang diharapkan atau hampir 95% populasi itu bertelur itu di umur 28 biasanya. Di umur 28 bulan. Ya, setelah itu sampai mungkin umur 90 atau 100 minggu biasanya dia tetap produktif, walaupun produktivitasnya biasanya di umur tua sudah turun. Kalau sampun sampai di usia yang buatan produktif, apakah memungkinkan ayam itu tidak bisa bertelur lagi? Ya, dalam perjalanan sampai tua itu ada beberapa kemungkinan. Biasanya ayam itu terkena virus atau penyakit yang menyebabkan dia tidak bertelur dan lain-lain. Itu ayam tidak produktif di umur-umur tertentu itu sudah kita akhir. Mungkin karena faktor usia juga yang udah tua membuat tidak hormonnya tidak sebaik, tidak seproduktif di usia muda juga yang membuat gampang terkena penyakit-penyakit. Dan itu mas, kalau di sini tuh apa setiap hari panen? Iya, tiap hari ya. Kalau di sini kan mungkin tidak satu umur atau beberapa umur. Mungkin yang muda ya ada berapa ribu ekor yang masih muda dan beberapa ekor yang sudah bertelur. Di sini ayam yang di sini tuh ribuan gitu mas jumlahnya. Kurang lebih 30-an ribu. 30-an ribu, masya Allah. Jadi teman-teman, sini tuh setiap hari melakukan sistem panen. Karena yang diharapkan satu ayam itu setiap harinya bertelur satu nih mas. Saat dia mencapai di usia produktif. Mas, saya mungkin ini pertanyaan terakhir mas dari kami. Bagaimana sih cara membedakan telur yang baik dan yang benar? Kalau untuk di CVMKO Mubar itu kita melakukan grading telur yang namanya. Kita mulai dari operator kandang sudah melakukan grading telur dari telur putih, telur pecah, telur bentik dan lain-lain itu sudah disendirikan. Biasanya secara visual telur itu sudah kelihatan, misalnya putih disendirikan, pecah disendirikan dan lain-lain. Jadi ada perbedaan antara telur putih dan telur yang berwarna kecoklatan itu apa perbedaannya apa Pak? Biasanya itu karena faktor ayam stres biasanya, kekurangan air, misalnya cuaca panas, kemudian minumnya telat, biasanya karena seperti itu, atau mungkin karena setelah vaksinasi karena stres dan lain-lain. Jadi yang lebih sehat itu yang warnanya lebih
coklat. kecoklatan. Yang untuk yang telur agak warna keputihan itu mungkin karena setelah vaksinasi, mungkin karena ayamnya stres, jadi telurnya menjadi agak pucat. Jadi telur-telur yang sehat, yang baik untuk dikonsumsi, mungkin itu yang agak kecoklatan gitu Mas. Sebenarnya secara kandungan itu sama, hanya saja mungkin karena dia stres kemudian tidak bisa memproduksi kelabang yang lebih Kelabang. coklat. Tapi secara isinya pun sama sebenarnya, juga menyehatkan sama. Wah, alhamdulillah kita belajar banyak banget di sini bersama Mas Bagus nggih. Mas Bagus, Masya Allah. Itu tadi beberapa hal-hal yang bisa kita pelajari. Bagaimana cara beternak ayam yang baik dari mulai bibit hingga sampai di usia produktivitas untuk bertelur sampai di usia non produktif untuk bertelur. Oke Mas Bagus, mungkin sekian dari kami. Kalau mungkin menyita waktu Mas Bagus, kami mohon maaf, dan semoga Mas Bagus sehat selalu, dilimpahkan rezekinya, dan bahagia dunia dan akhirat. Amin.